Baik, nah aku dengar nih, masa lalumu juga pahit ya, masa lalumu berat lah, penuh dengan tantangan. Betul. Boleh cerita apa yang terjadi? Jadi memang saya lahir udah nggak ada papa, udah nggak ada bokap. Sampai sekarang pun saya belum tahu papa saya siapa. Jadi ya tumbuh besar di keluarga tanpa support ekonomi seorang ayah pasti berat. Kita hidup pas-pasan, mama kerja, jadi anak-anaknya juga. Lalu sejak kapan kamu kemudian membuat konten-konten di YouTube, di Instagram? Saya mulai bikin konten fokusnya ya mungkin 2012 lah. Ya setelah saya setelah saya bertobat, saya diselamatkan oleh sosial media, saya merasa saya kayak didorong untuk masuk ke sosial media juga gitu. Karena apa namanya, dulu saya casting-casting di TV selalu gagal gitu, ditolak terus. Kemudian ada platform yang namanya YouTube, baru saya mulai bikin video, saya salah satu YouTubers pertama di Indonesia. Ya udah, dari situ kayak dibuka jalan, ada yang nonton, 3 orang, 15 orang, nambah terus sampai sekarang. Sekarang berapa? Sekarang di YouTube 3,7 juta subscriber. Jadi konten-konten yang kamu sampaikan melalui YouTube, melalui media sosial ini apa sebenarnya? Saya sebenarnya, kalau dulu komedi, sama apa namanya, Mam Marlo juga, dulu suka bikin video bareng di Indofitgram. Kalau sekarang karena sudah berkeluarga, kontennya jadi konten keluarga, ya makan-makan, jalan-jalan sama keluarga, family time lah. Karena saya merasa di sosial media itu role model yang baik tuh jarang gitu. Kebanyakan kan yang followersnya banyak tuh sensasional. Saya merasa saya punya panggilan untuk kayaknya gua Bukan di harus situ ya. saya harus kasih pilihan buat anak-anak generasi muda bahwa kamu bisa follow dia boleh, follow saya juga boleh gitu. Oke, menarik. Jadi ada kesadaran dari awal bahwa YouTube atau media sosial yang kamu gunakan, ini kamu ingin gunakan untuk kebaikan ya. Yes. Karena kamu mendapat manfaat dari media sosial juga. Betul sekali. Baik, nah cerita soal gagasan warteg gratis ini datangnya dari mana? Jadi warteg gratis ini gagasannya sebenarnya terinspirasi dari itu yang ibunya teman saya yang ngasih saya makan. Oke. Setiap malam selama 2 tahun saya merasa saya pengen apa namanya give back lah, pengen balas kebaikannya, cuma kan beliau tidak butuh kan. Maksudnya saya kasih makan beliau tiap hari tiap malam kan jadi gak make sense karena beliau juga tidak butuh, jadi saya menyalurkan ke masyarakat lagi yang membutuhkan. Jadi caranya bagaimana nih? Apa yang kamu lakukan? Jadi kita buka warteg gratis, itu bentuknya food truck. Kita keliling ke perkampungan, pemukiman warga yang membutuhkan, ke mahasiswa-mahasiswa perantauan, ke apa namanya, ke panti asuhan untuk kasih makan gratis. Duitnya dari mana untuk beli makanan ini atau material untuk masak ini? Duitnya ini dari netizen. Netizen? Iya. Bagaimana cara kamu mengumpulkan duitnya netizen ini atau donasi dari netizen ini? Bagaimana caranya? Ya karena saya puji Tuhan punya subscribers yang lumayan banyak, followers di Instagram juga lumayan banyak. Saya kasih tahu ide bisnis pasti rugi saya ini. Oh, berarti ini sebelum ada COVID sudah mulai ya? Sudah. Bukan gara-gara COVID ini ya? Betul. Sudah ada di berapa kota? Sudah 3 kota. 3 kota, di mana aja itu? Di Tangerang untuk Jabodetabek, kemudian di Gresik untuk Jawa Timur, sama di Yogyakarta. Kalau 1 tahun itu berarti donasi masih berjalan terus ini? Sampai sekarang jalan terus. Melanie, kalau kita bicara musik, apakah Melanie Subono masih bermusik? Masih banget, karena musik itu sarana paling mudah untuk buat gerakan, nyampein pesan, menyampaikannya itu lebih menarik lewat lirik. Ya kan, orang-orang, anak-anak muda terutama akan lebih hafal lirik lagu yang kita sampaikan ketimbang orang tuanya ngomong apa di rumah. Iya, daripada ceramah ya. Iya kan, daripada ceramah atau apa. Jadi musik, tulisan itu udah cara paling enak untuk nyampein Dan apapun. kata orang musik itu kan bahasa universal yang bisa diterima oleh semua orang ya. Nah, coba cerita sedikit, Rumah Harapan ini apa? Rumah Harapan itu gerakan. Gerakan, oke. Jadi orang suka nanya kan, terus rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Indonesia. Oke. Yang aku sebut rumah itu Indonesia. Harapan adalah the most basic thing yang orang bisa punya kan. Jadi memenuhi harapan-harapan
untuk orang Indonesia. Itu adanya di mana aja selama itu masih orang Indonesia, selama itu masih tanah Indonesia, selama harapan dia baik, kita coba penuhin. Dan ini tahun kita ke-13. Satu hari di postinganmu di Instagram kamu bilang bahwa kamu tertampar atau ditampar oleh kejadian di mana kamu bertemu dengan seorang penyandang disabilitas dan kamu ngobrol dengan dia baru kamu merasa tertampar atau ditampar. Apa yang terjadi persisnya? Aku lagi bosen banget. Udah isolasi hari ke sekian puluh. Bapak ibuku, ponakanku rumahnya tuh cuma 5 menit dari rumah. Dan aku tuh 60 sekian hari bener-bener nurut, nggak menemui mereka. Tiap hari nimang beras, ngerjain sembako, ini itu. Terus lagi gedek banget, udah bosen. Teman-teman kok ya beleweran aja tetap terbang ke sana kemari gitu, kesel. Lagi marah-marah. Udah ngapain sih bantu orang gini. Lewat, aku lagi keluar aja lihat taman. Dia lewat dari jauh, jalan pakai tangan gitu. Iya. Jalan nggak pakai punya tangan. nggak punya kaki dia. Bener-bener nggak Sama punya. Jadi sekali nggak bener-bener punya. like waist down emang nggak ada. Wow. Emang bener-bener nggak ada. Terus? Dia jalan aja gitu. Mau kemana? Ternyata begitu aku tanya, dia dari, aduh jauh banget ya, dari Depok mau kemana gitu. Oke. Terus aku, Willy dan gue dari tadi ngomel. Ngomel. Ngomel padahal puasa enggak, I'm at home yang enak, yang semuanya ada gitu. Dan masih mengeluh. Asli, Nah terus apa yang dia ceritakan sehingga kamu merasa ditampar? dia tidak ada cerita sedih sama sekali. Oh ya Mbak, saya berangkat kerja tadinya. Jadi Berangkat ternyata kerja? dia tuh mekanik ngerjain bener-bener keyboard, joki game apa segala macam. Dan dia dengan enteng aja gitu. Oh ya nggak apa-apa, saya kesana tapi ternyata yang mau benerin keyboardnya nggak jadi ya, saya pulang lagi. Terus dia Nggak area ada yang disebut sedikit tuh pun. jauh gitu. Enggak. Oke. Itu yang bikin aku, Willy lu nggak ngeluh dong please gitu kan kayaknya. Ngeluh dong so gue ngerasa lebih enak nih gitu. Enggak, dia tidak ngeluh sama sekali. Oke Mbak, thank you ya. Wow. I was like, what? Dan itu sering kok terjadi. Makanya aku suka banget untuk selalu turun karena bikin aku bersyukur. Nah bukan cuma manusia yang kalian urus, aku dengar kalian urus juga hewan-hewan di Oh jalanan. iya, betul. Karena sekarang gini, kucing yang biasanya bisa makan karena rumah makan punya sisa-sisa makanan, udah nggak punya makanan. Jadi sampai kamu mikirin itu juga ya? Iya, bukan orang cuma bilang, ya lo kalau anjing kucing kan lo emang pencinta anjing kucing. Oh enggak, kita juga bekerja banyak ternak. Banyak orang yang udah nggak bisa ngasih makan ternaknya. Ingat Indonesia, apalagi Jakarta, bukan area subur yang kita bisa lepasin rumput di mana-mana juga, bukan Oke, kan? nggak semua Jadi seperti itu ya? Iya, ada beberapa pengusaha yang nantinya mungkin kambing dan sapinya akan dipakai kurban atau untuk sehari-harinya ngasih makan mereka, atau even ayam, apapun mereka udah nggak bisa ngasih makan. Kita ada hari khusus yang memang kita cari itu dan kita kasih makan orangnya, ternaknya kita. Waktu itu sempat kerjasama sama beberapa dokter hewan. Ini kita enaknya ngasih apa ya, kita ngasih apa ya. Jadi ke mereka, one day pada saat ini selesai kan mereka bisa saling menghasilkan lagi. Nah Baim, kalau lihat konten-konten YouTube-mu itu apakah memang dari awal ya, dari awal sudah ada kesadaran untuk memanfaatkan YouTube ini untuk berbagi cerita-cerita kebaikan? Nggak ada sebenarnya. Oke. Malah saya awalan itu sebenarnya jahilin orang ya, saya jadi kakek-kakek, tapi waktu itu nggak banyak viewernya, cuman saya seneng iseng ya, dan akhirnya nggak tahu kenapa saya itu yang orang gila itu banyak banget yang nonton. Jadi di situ saya dan pesannya itu dapat banget. Saya juga nggak tahu itu adalah prank atau nggak sosial eksperimen. Saya cuma ngelakuin apa yang saya suka aja, yaitu jahilin orang. Tapi di situ malah jadi core-nya saya yang orang-orang menunggu, apalagi nih berubahnya abis ini. Terus habis itu senangnya mereka ketika, kalau saya tuh berbagi itu memang tidak direncanain ya. Memang saya tuh memang suka kalau orang itu senang aja. Bukannya istilahnya saya menjadikan itu adalah core saya. Cuma kesininya nggak tahu kenapa saya senang ketika dampaknya positif banget buat orang. Dan saya juga nyadari ketika saya di Bogor ya waktu itu, saya ingat banget saya di Bogor, dan wajar lah misalkan itu kayak perempuan, kayak misalkan dia senang dengan kita atau gimana, itu wajar lah. Tapi ini ada satu laki-laki yang umurnya juga udah 40-an gitu ya, 42 atau 45. Tiba-tiba dia memeluk saya, habis itu dia bilang terima kasih dan dia tuh nangis. Kenapa? Nah di situ saya berpikir, saya tuh di situ berpikiran kalau dia yang bilang sendiri kalau saya merubah hidupnya dia dari pola untuk melihat kehidupan seperti apa, jadi lebih istilahnya melihat ke bawah, dan di situ dia nangis.
Tapi boleh tahu nggak perjalanan hidupmu sebenarnya seperti apa? Kalau naik turun, turunnya itu seperti apa? Oke, saya yang paling kerasa itu tahun 2012. Jadi saya itu saya punya restoran dan itu bangkrut, tiba-tiba juga ya teman-teman saya karena saya pencetusnya ya, ada yang benci saya juga, ada yang bilang saya nipu, ada yang ini banyaklah, terus tiba-tiba juga uang saya semuanya istilahnya habis, tiba-tiba ada supplier yang nagih saya tuh 1,5 M ya, yang sebenarnya saya nggak punya uang lagi. Jadi tapi kita nggak tahu ya, kita benar-benar di kayak gini loh, kita harus di bottomnya kita dulu kalau mau kita menjadi kesuksesan yang istilahnya tinggi ya. Nah, Amin. kalau aku Amin. dengarkan Mbak Im juga punya gerakan berbagi masker, bahkan puluhan juta masker. Nah, itu bisa cerita itu. Nah itu juga sebenarnya ada yang bilang banyak spekulasi malah yang ditonjolin kalau misalkan 15 miliar itu uang saya. Jadi terkadang bukannya maskernya gratisnya buat kita satu Indonesia yang digemborkan, tapi 15 miliar ya gitu loh. Dan Iya. saya juga mau bilang kalau misalkan saya haus ujian juga pasti saya akan diemin gitu ya. Cuman kalau saya bilang itu bukan uang saya bilang itu adalah uang dari orang yang saya bilang malaikat yang tidak mau disebutkan namanya ya. Dia nggak mau disebutin namanya untuk bisa istilahnya dikedepankan nama dia. Baik, dengan apa yang Mbak Im lakukan, bisakah sampaikan sesuatu kepada penonton Kick Andy? Karena tidak semua anak muda seusia Mbak Im ini sudah punya panggilan yang kuat untuk membantu sesama. Nah, bolehkah ada sesuatu pesan bagi teman-teman atau siapapun yang menonton acara ini untuk juga melakukan hal baik dalam hidup mereka? Iya, kalau pesan buat semua orang ya sangat simpel sekali. Benar-benar berpikiran buat akhirat. Kalau dunia itu kita ada di paling bottom atau nggak gimana, kamu pasti akan indah ke sana. Kenapa? Kalau kamu sabar ada yang indah di depan kamu. Ini dunia mau bohongan semua, beneran.